Halo Halo Semeton Sobat Pengayoman, Pengayoman, kembali lagi di ngecas. Mata Cerdas Masalah Hukum di Sekitar Kita dengan saya Dewi Krisna. Dan saya Putu Dedi Aditya Pramana. Dan di sini pada episode ketiga ya, Ibu Daya, Betul. kami akan membahas tentang kekayaan intelektual. Nah, sebelum lanjut lebih jauh nih Ibu Daya, apa sih kekayaan intelektual itu Ibu Daya? Nah, jadi Semeton, kekayaan intelektual adalah kekayaan atau hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan penemuan atau kreativitas suatu individu atau sebuah kelompok gitu Semeton. Nah, apa aja sih macam-macam dari kekayaan intelektual itu Ibu Daya? Nah, untuk kekayaan intelektual, kita itu ada 7 bidang. Di antaranya, kita ada hak cipta, kita ada paten, kita ada indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah merek Semeton. Nah, oke Semeton Pengayoman. Pada hari ini, di episode kali ini, kita akan membahas merek ya, hak merek. Bisa dijelaskan mungkin dari Ibu Dayu, hak merek itu seperti apa? Boleh banget Pak Dedi. Nah, jadi merek itu adalah sebuah tanda pembeda bagi suatu usaha atau brand. Itu bisa berupa merek dagang ataupun merek jasa, Semeton. Berarti ada dua tipe merek ya Ibu Ya, ya? Ada betul, dagang Pak dan Dedi. jasa berarti ya? Iya. Apa sih bedanya Ibu? Nah, jadi Semeton, bedanya itu kalau di merek dagang, kita pakai contoh coffee shop ya Semeton. Misalnya kita punya brand kedai kopi, lalu kita memasangkan logo atau merek kita pada produknya, misalnya kita menjual biji kopinya, itu kita tempelkan, itu menjadi merek dagang. Nah, kedai kopinya sendiri atau coffee shopnya, itu dia menjadi merek jasa Semeton. Oke, berarti seperti itu ya Semeton. Jadi secara garis besarnya dagang itu melindungi produknya berarti ya Ibu ya. Sedangkan merek jasa itu melindungi tempatnya ya Ibu ya. Betul, Pak Dedi. Nah, sebelum lanjut lagi, biar Semeton Pengayoman pada tahu nih, apa sih fungsi dari merek itu? Nah, fungsi dari merek sendiri itu simpelnya dia sebagai identitas atau sebuah brand dari suatu usaha Semeton. Tapi lebih dalamnya lagi, fungsi dari pendaftaran merek itu sendiri itu ditujukan untuk melindungi sebuah usaha secara hukum agar tidak bisa ditiru atau diciplak oleh orang lain, begitu. Semeton pasti penasaran kan dengan biaya-biayanya. Untuk sebiayanya itu berapa ya Ibu Dayu? Untuk pendaftaran merek, biayanya itu 1.800.000 untuk satu kelas Semeton. Nah, untuk para UMK ini apakah ada biaya khusus? Oh, tentu saja Pak Dedi. Nah, kita ada jalur UMKM, itu untuk biayanya hanya 500.000 untuk satu kelas. Jadi untuk syaratnya juga mudah. Kalian bisa datang ke Dinas Koperasi sesuai dengan tempat usaha kalian. Nanti kalian tinggal minta surat keterangan UMKM, seperti itu. Wah, lebih ekonomis ya ternyata ya Ibu Betul Dayu ya. sekali Pak Dedi. Jadi untuk para UMKM segera daftarkan merek Anda. Nah, jadi untuk cara pendaftarannya itu bagaimana ya? Nah, cara pendaftarannya itu kita udah mudah banget nih Pak Dedi, karena kita untuk pengajuan itu sudah online semua. Nanti bisa diketik dgip.go.id, itu website. Nanti segala informasi terkait haki dan pendaftaran haki juga di website tersebut Semeton. Berarti kita harus cari dulu ya merek kita ya, apakah Oh, itu terdaftar betul. apa belum, gitu ya? Iya betul. Untuk pencarian merek itu juga bisa di dgip.go.id. Nanti kalian tinggal ke penelusuran, kalian tinggal ke PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Semeton. Jadi nanti merek kalian bisa dicari terlebih dahulu, apakah sudah ada yang punya atau ada kesamaan dengan merek yang sudah ada Semeton. Nah, susah nggak sih Kak cara daftarnya Kak? Ada berapa tahapan sih daftarnya itu? Baik Pak Dedi, untuk pendaftarannya itu simple banget Semeton. Kita ada 8 tahapan sebelum terbit billing. Untuk tahapan pertama itu ada general Pak Dedi. Nah, General. betul. Nah. Untuk dalam tahapan general itu dia ada pemilihan merek, yaitu apakah merek kalian masuk ke merek dagang, merek jasa, ataupun keduanya Pak Oh, Dedi. bisa ya keduanya berarti kita bisa. lindungi ya? Lalu, Itu Semeton. Berarti kita bisa keduanya berarti ya? betul Pak Dedi. Lalu ada yang tahapan kedua? Lalu untuk tahapan kedua itu pengisian data diri Semeton. Pengisian data diri ini simpel aja Semeton. Misalnya kita isi nama, nik, lalu alamat dan sebagainya. Itu disesuaikan dengan pemilik merek tersebut. Nah, untuk badan hukum itu apakah bisa Ibu? Oh, bisa banget Pak Dedi. Bisa. Untuk badan hukum, nanti kalian tinggal isi nama badan hukumnya, misalnya PT apa atau CV apa, nanti kalian tinggal isi di namanya, lalu nicknya kalian bisa sesuaikan dengan nick
pemilik merek, direktur, atau penanggung jawabnya, gitu. Berarti bisa ya, berarti Bisa ya. sekali. Lalu ada apa lagi, Ibu? Lalu, jika kalian mendaftarnya sendiri atau online, mendaftar mandiri, tahapan ketiga itu ada tahapan kuasa, dan tahapan keempat merupakan tahapan prioritas, semeton. Untuk tahapan tersebut, nanti kalian bisa lewati saja atau tidak perlu diisi, seperti itu. Lalu kita lanjut ke tahapan kelima. Tahapan kelima itu dia adalah penguploadan merek atau logo kalian. Di sana kalian bisa milih nih, logo kalian termasuk merek kata kah, merek lukisan, atau merek kata dan lukisan. Nanti di sana kalian bisa isi nama merek kalian, lalu deskripsi secara singkat, seperti misalnya dia berbentuk bulat atau berbentuk kotak, seperti itu. Berarti tidak perlu secara rinci banget ya, berarti Iya, Ibu ya. betul. Tidak Dasar-dasarnya perlu- saja ya, berarti Iya, ya. tidak perlu filosofinya, hanya dasar-dasarnya saja, Oke. seperti itu. Lalu Lalu setelah itu kita ada pemilihan kelas, namanya Pak Dendi. Untuk kelas itu di merek kita punya 1 sampai 45 kelas. cukup banyak juga ya. Iya, betul. Jadi 1 sampai 34 dia termasuk ke dalam kelas dagang. Lalu selanjutnya 35 sampai 45 dia termasuk ke kelas jasa, seperti itu. Nanti untuk pengecekan kelas kalian bisa cek skm.dgip.go.id. Nanti kalian tinggal tulis keynote-nya aja. Misalnya kalian mereknya menjual usahanya baju, atau misalnya kedai kopi atau restoran, nanti kalian tinggal ketik. Nanti di sana akan keluar dia masuk ke kelas berapa, seperti itu. Berarti tinggal dicari saja ya, tergantung usahanya ya, berarti ya. Betul. Oke. Selanjutnya, apa sih yang nggak boleh? Merek-merek apa sih yang nggak boleh didaftarkan, Ibu Dayu? Nah, merek yang tidak boleh didaftarkan ini maksudnya adalah merek yang tidak memiliki kata unik atau kata pembeda, semeton. Misalnya dia hanya menggunakan kata umum, lalu juga tidak boleh menggunakan jenis-jenis usaha yang kalian jual. Misalnya, kalian menjual jus buah, lalu nama merek kalian itu jus buah. Lalu juga tidak boleh menggunakan kata-kata rasa dari produknya tersebut. Misalnya kita contohnya jus buah enak atau jus buah sedap, itu juga tidak boleh, semeton. Jadi harus ada kata unik atau kata pembeda dari sebuah merek tersebut. Jadi seperti itu ya, Ibu Dayu. Berarti supaya tidak menyesatkan masyarakat, berarti kan, Ibu? Betul. Nah, dan banyak juga nih orang yang bilang nih, daftar merek itu kok lama ya, kayak 8 bulan, 9 bulan gitu. Kenapa sih bisa selama itu, Ibu Dayu? Nah, pendaftaran merek itu memang dia 8 bulan paling cepat, Pak Dedi, karena kita itu ada prosedur-prosedurnya. Di antaranya prosedur pertama itu kita pemeriksaan formalitas selama 15 hari. Nah, di sana itu kita memeriksa apakah dokumen yang kita upload itu sudah lengkap atau belum. Lalu selanjutnya kita ada masa pengumuman. Masa pengumuman itu dia selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu untuk mengecek apakah ada merek lain yang keberatan dengan merek yang semeton ajukan. Lalu jika tidak ada masalah, kita lanjut ke pemeriksaan substantif. Substantif. Betul. Oke. Itu dia selama 150 hari atau 5 bulan, Pak Didi. 5 bulan ya. Betul. Itu untuk mengecek merek kalian dicek oleh pusat apakah sekiranya ada kemiripan dengan merek yang sudah ada atau sekiranya menyesatkan di masyarakat. Seperti itu, Pak Dedi. Jadi 8 bulan itu ada alasannya juga ya. Betul. Dicek secara rinci berarti ya merek-merek kita ya. Nah, terus kenapa sih merek itu bisa ditolak? Nah, jadi penolakan pada merek itu sendiri itu biasanya dia ada di tahapan pengumuman dan pemeriksaan substantif, Pak Dedi. Nah, itu alasannya karena merek yang kalian ajukan memungkinkan atau kemungkinan mirip dengan merek yang sudah ada, mirip secara garis besar atau secara keseluruhan ya, semeton. Jadi itu kenapa pentingnya untuk mengecek merek kalian sebelum kalian daftarkan atau kalian ajukan. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, semeton pengayoman tentang materi hak merek ini. Jadi jika semeton ingin bertanya, bisa saja langsung komen ya. Nanti kami bacakan. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memiliki brand, jangan lupa ya daftarkan mereknya. Nah, dari @caraka, Dedek, Kak mau tanya, kalau misalnya kita mau daftar merek tapi ternyata udah ada yang sama, baiknya gimana ya, Kak? Nah, jadi misalnya kalian sudah konsultasi nih, atau misalnya sudah ada yang punya nih merek yang mau kalian daftarkan, itu baiknya memang ditambahkan kata pembeda pada merek tersebut, semeton. Jadi, dia bisa berbeda dari merek yang sudah ada dan kemungkinan diterimanya jauh lebih besar, begitu. Jadi seperti itu ya, semeton pengayoman.
Jadi tinggal tambahkan saja kata pembeda ya. Betul, kata Atau unik kata aja. unik atau nama diri sendiri pun juga boleh ya. Boleh sekali. Ya. Terima kasih penjelasannya Kak. Siap. Yang kedua ada. Dari Dea Ardira. Kak, untuk kelas merek skincare termasuk kelas merek berapa ya? Oh, jadi untuk Skincare. kelas merek skincare atau merek yang lainnya itu kan lagi hype banget ya Pak Dedi ya. Ya, lagi sekarang happening ini. banget lah. Iya. Juga termasuk kelas favorit ya. Betul. Kelas Jadi untuk skincare sendiri atau produk perawatan wajah atau tubuh dia masuk ke kelas 3. Untuk lebih pastinya nanti kalian bisa cek skm.igip. Betul. ya, Iya, .go.id ya. betul. Dan kalian bisa search langsung apa sih yang berhubungan dengan usaha kalian. Nanti bakal keluar nanti banyak list kelasnya ya. Dari @yogi Eka. Kak, mau nanya dong, berapa lama perlindungan untuk merek, Kak? Jadi untuk perlindungan merek itu sendiri seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya Semeton, itu dia selama 10 tahun. Dan itu juga dapat diperpanjang setelah dia berakhirnya masa 10 tahun tersebut, itu selama 6 bulan sebelum berakhirnya. Betul sekali. Gitu. Dan ada opsi perpanjang juga ya. Iya, tentu saja ada opsi perpanjangan. Lalu @Ayub Pratiwi. Mau tanya dong Kak, untuk kelas merek restoran itu masuk ke dalam kelas berapa ya? Oke, baik. Kita bahas kelas lagi ya, Semeton. Jadi kalau untuk restoran, itu dia masuk ke merek jasa atau penyedia makanan. Untuk kelas, dia masuk ke kelas 43. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi, ya dicek skm.tgp.go.id, Semeton. Intinya kalian bisa searching guys. Dari Echa Kristina Dewi. Kak, mau nanya dong, berapa lama proses merek sampai terbitnya sertifikat? Nah, baik. Dari Mbak Echa Kristiani. Proses penerbitan merek sampai terbit itu kurang lebih 8 bulan paling cepat jika tidak ada kendala. Kendala di sini yaitu unsur tolak tadi. Jika ada, mungkin waktunya akan memakan lebih lama lagi, seperti itu. Dan juga rajin-rajin juga dicek akunnya ya. Betul. Apalagi di inboxnya itu, kalian bisa cek. Dan nanti jika ada segala persuratan, bakal dikirim di inbox. Bukan di WA atau Gmail. Ya. Dari @Putuan di Prayoga. Apa perbedaan mendasar antara merek, paten, dan hak cipta? Mengapa penting bagi sebuah bisnis untuk memahami ketiganya? Nah, merek itu lebih melindungi ke produk dan usaha. Betul. Sedangkan paten itu biasanya itu di bidang penemuan atau teknologi. Dia investasi baru atau invensi baru atau pembaruan dari penemuan yang sudah pernah ada, itu untuk paten. Lalu hak cipta sendiri, dia hanya pencatatan ciptaan. Jadi misalnya kalian mau melindungi sebuah brand gitu, itu kalian masuknya ke merek. Tapi misalnya kalian punya lagu, buku, Karya seni, itu kalian masuknya ke hak cipta. Lalu kalau untuk paten itu biasanya penemuan-penemuan baru atau kalian punya pembaruan nih dari penemuan yang sudah ada, itu kalian dapatkannya di paten. Biasanya di bidang teknologi biasanya kalau paten ya. Lalu dari @Gus Anjas. Mau tanya Kak, kalau sudah daftar merek duluan lalu ada yang mendaftar dengan merek yang sama, apakah disetujui dua-duanya? Nah, jadi jika ada yang sudah mendaftar duluan, lalu ada yang lain nih mendaftar dengan merek yang sama, itu biasa kan kita kalau merek itu first to file ya. Ya, first to file. Ya, jadi siapa yang duluan mendaftar itu adalah pemilik mereknya. Jika sudah ada yang duluan mendaftar, kemungkinan besar yang diajukan dengan nama yang sama itu akan ditolak, seperti itu. Jadi duluan ya Semeton ya. Jika Semeton memiliki kepikiran nama usaha, langsung saja daftarkan di dgip.go.id. Nah, jadi kenapa penting nih dalam sebuah brand atau usaha itu penting untuk mendaftarkan mereknya? Karena di sini dalam beberapa kasus atau case yang ada, merek itu sendiri sangat krusial sekali ya, Semeton. Jadi itu kan sebagai identitas atau brand yang kalian punya. Jika misalnya sudah berjalan lama, terus dia sukses, tapi kalian tidak mendaftarkan, lalu diciplak nih oleh pihak lain yang sudah mendaftarkan lebih dulu. Jadi hak sah pemilik merek secara hukum adalah pihak yang menciplak tersebut. Betul sekali. Nah, jadi itu kenapa penting bagi kalian jika punya usaha yang mau kalian kembangkan nih, itu harus didaftarkan mereknya terlebih dahulu dengan
catatan agar kalian bisa melindungi merek tersebut. Ya. Dan juga bisa menjadi nilai tambah juga ya. Iya, betul. Selain jadi identitas, itu juga sebagai nilai tambah jika kalian punya sebuah merek yang sudah didaftarkan gitu. Oke, dari Putu Andi Prayoga, untuk biaya pendaftaran merek bagi UMKM seperti brand minuman kopi berapa ya, Kak? Nah, jadi kalau untuk UMKM itu dia start dari atau harganya 500.000 untuk satu kelas. Itu sama semua ya, mau dia jasa atau dagang, itu tetap kita biayanya 500.000 untuk satu kelas, seperti itu. Dan dari segi perlindungan itu sama ya, UMKM umum sama. Untuk perlindungan itu sama saja semeton. Jadi yang membedakan itu dia syarat dan biayanya aja gitu. Jadi seperti itu ya, Bapak Putu Andi Prayoga. Lalu dari @cerita.dayu, biaya perpanjangan merek berapa? Nah, jadi kan kita tadi udah bahas nih, Iya. Pak Dedi, terkait perpanjangan merek. Nah, setelah berakhirnya 10 tahun itu kan bisa diperpanjang lagi nih. Untuk biayanya, misalnya kalian daftar UMKM nih, harga awalnya kan dia 500.000. Jika kalian mau perpanjang, itu untuk satu kelas, jadi biayanya 1 juta rupiah, Pak Dedi. Berarti dikali 2 ya. Iya, betul sekali. Kenapa sih kok bisa dikali 2 gitu, kok nambah ya? Nah, karena untuk dikali 2 itu karena kan sudah dianggap memiliki nilai ekonomis, Pak Dedi. Jadi dianggap merek tersebut sudah berjalan dan sudah menghasilkan. Itu kenapa biayanya 2 kali lipat lebih mahal dari pendaftaran awal begitu. Nah, jadi seperti itu semeton. Oke, jika semeton pengalaman sudah cukup dan tidak ada yang bertanya lagi, maka saya tutup ngecas pada hari ini ya. Lagi-lagi. Nah, jadi kita coba bahas pendaftarannya kali ya, karena kan yang krusial ini pendaftarannya, ya. karena banyak banget kasus-kasusnya yang datang menanyakan informasi itu kurang tahu terkait cara pendaftarannya, Ya. Pak Dedi. Nah, tadi karena kita sudah bahas juga, jadi kita coba bahas lagi nih untuk pendaftarannya. Siapa tahu ada semeton-semeton yang tertinggal mungkin dari live hitam. Kita ulang kali ya. Iya, boleh. Jadi untuk pendaftarannya yang penting adalah kalian siapkan syaratnya terlebih dahulu. Nah, jika kalian mau mendaftarkan umum nih, syaratnya itu cuma KTP, lalu tanda tangan digital, logo dan merek kalian aja. Tapi kalau kalian mau yang lebih murah nih, tadi Pak Dedi, misalnya UMKM nih, kalian mau ajukan UMKM, itu dia ada tambahan syarat selain KTP, tanda tangan digital, dan juga logo atau mereknya. Itu dia bisa tambah surat pernyataan UMKM, itu kalian bisa dapat di website dgip.go.id. Nanti kalian bisa ke unduhan, cek paling bawah, itu ada formulir dan surat, kalian bisa cari surat keterangan UMK. Nanti kalian bisa download, kalian isi sesuai yang diminta, lalu kalian print, kalian tanda tangan materai, lalu kalian scan. Nah, selain itu kan kita sudah sampaikan juga nih Pak Dedi, dia ada surat keterangan UMKM yang bisa didapat di Dinas Koperasi. Disesuaikan dengan tempat usahanya berjalan ya. Betul. Jadi misalnya usaha kalian di Badung, nanti bisa cari Dinas Koperasi yang di Badung. Sama juga kalau misalnya di Denpasar, kalian bisa cari yang di Denpasar, seperti itu. Dari Putu Andi Prayoga. Kak, saya bingung kalau mau daftar merek usaha saya, yang saya daftarkan namanya atau logonya ya, Kak? Nah, jadi untuk pendaftaran merek, kita kan ada penguploadan logo juga nih. Nah, jadi yang harus didaftarkan dan yang terlindungi adalah nama merek itu sendiri dan juga logo atau gambarnya. Jadi karena kita pada tahapan kelima tadi ini Pak Dendi yang kita penguploadan merek itu kita ada penguploadan logonya itu sendiri. Jadi dilindunginya kedua tersebut. Ya, jadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, ada nama dan juga logo atau gambarnya seperti itu. Berarti nama merek dan logo itu menjadi satu kesatuan ya? Iya, betul sekali. Betul sekali dari Bapak Putu Andi Prayoga. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Putu Andi Prayoga.
Kalau logo yang kemungkinan ditolak itu seperti apa aja ya kira-kira? Apakah harus karya yang orisinal? Nah, jadi kalau untuk logo itu, misalnya dia ada kemiripan nih dengan logo yang sudah ada, atau misalnya sesuai kemiripan dengan badan hukum atau lembaga negara, atau misalnya dia singkatan dari bendera atau nama negara lain, lalu juga simbol keagamaan, itu kemungkinan besar akan ditolak. Harus yang beda atau yang sesuai dengan nama mereknya itu sendiri, begitu. Nah, tadi kan kita sempat ngomong terkait perpanjangan merek nih. Ya. Kita kan udah ngomong biayanya, lalu kita sudah ngomong berapa cara perpanjangannya itu berapa lama gitu. Nah, yang belum semeton pengayoman tahu ini kan ada syarat-syarat apa aja sih yang harus dilengkapi kalau dia mau perpanjangan merek Ya. gitu. Nah, jadi kalau kalian mau perpanjangan merek itu juga ada syarat-syarat yang harus kalian lengkapi semeton. Selain logo atau mereknya itu sendiri, ada sertifikat merek yang sudah terbit itu. Lalu misalnya kalian mau mengajukan UMKM juga nih, masih tetap mau mengajukan UMKM, kalian harus cari lagi nih surat keterangan UMKM-nya di Dinas Koperasi itu. Lalu juga ada surat penggunaan merek, itu juga kalian bisa dapat di website dgip.go.id. Nanti kalian tinggal ke unduhan, ke formulir dan format surat. Nanti kalian bisa download dan kalian print, kalian gunakan seperti biasa untuk syarat-syaratnya, begitu Pak Dedi. Jadi tetap harus kalian lengkapi nih syarat-syaratnya kalau kalian mau perpanjangan. Lalu kalau perpanjangan itu di mana ya dia? Apakah sama di permohonan online kah atau beda kah atau bagaimana? Nah, jadi kalau perpanjangan itu Dia letaknya di pasca permohonan. ya betul, dia di pasca permohonan, nanti kalian tinggal klik perpanjangan merek, nanti kalian tinggal ketik nomor referensi Ya. atau nomor pendaftaran merek kalian. Nanti kalian tinggal klik, kalian lengkapi syarat-syarat yang diminta. Nanti kalian tinggal lakukan pembayaran lagi untuk buat billing. Lalu seperti itu tinggal kalian ajukan. Seperti itu semeton. Jadi nanti bakal langsung gini ya, perpanjang ya berarti ya. Iya, dia masuk ke dalam proses perpanjang. Dan kalau semisal lebih, kan tadi Ibu Dayu bilang harus 6 bulan sebelumnya kan, sebelum habis kan. Kalau lebih bagaimana? Nah, kalau lebih itu kita masih berikan kesempatan ya semeton, itu maksimal 6 bulan setelahnya. Namun itu dia ada biaya tambahan atau bahasanya itu seperti biaya penalti semeton. Jadi biasanya kalau untuk UMKM nih dia perpanjangannya 1 juta. Kalau 6 bulan sebelumnya, kalau sesudahnya itu dia menjadi 2 juta rupiah gitu semeton. Berarti ada penalti ya berarti ya. Betul. Dan sampai kapan sih batasnya itu? Untuk batasnya itu hanya sampai 6 bulan setelahnya 6 Pak bulan Dedi. setelahnya ya. Jika lewat dari 6 bulan setelahnya, merek tersebut harus diajukan ulang kembali. Jadi sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Sudah begitu. kadaluarsa ya. Iya, sebenarnya. sudah kadaluarsa. Jadi Dan jika ada pemohon yang lain nih daftarin merek yang sama dan sedangkan yang tadi itu kadaluarsa, apakah bisa? bisa karena merek tersebut dianggap sudah tidak beroperasi lagi begitu. Berarti masih bisa ya. Iya. Jadi untuk semeton pengayoman jangan lupa untuk perpanjang juga mereknya. Iya, jangan hanya mendaftar, harus ingat juga untuk diperpanjang setelah 10 tahun. Jadi jika kalian sudah mendaftar nih di tahun ini misalnya, kalian juga harus catat atau kalian harus ingat, oh iya mereknya harus diperpanjang nih 10 tahun kemudian. Kalau bisa sih 6 bulan atau 5 bulan sebelumnya ya, seperti itu. Oke, dari Fransi Hombing. Kak, untuk perubahan nama merek itu apakah bisa ya? Nah, untuk perubahan nama merek itu sendiri, itu juga bisa semeton jika misalnya nih pada saat kalian mengajukan, terus sertifikatnya terbit, kalian nggak cek nih nama kalian misalnya kurang 1 huruf atau kurang beberapa huruf, terus atau nama belakangnya kalian lupa cantumkan, itu masih bisa diubah ya namanya semeton. Itu dengan cara kalian ke pasca permohonan lagi, nanti kalian bisa klik perubahan nama dan alamat. Nanti kalian bisa lengkapi syarat-syaratnya dan bukti bahwa namanya berbeda atau nama asli kalian. Nanti kalian bisa ajukan melalui situ. Ya. Berarti masih bisa ya berarti Masih ya? bisa. Nah, untuk
Perubahan biaya- nama sendiri itu ada biayanya Pak Dedi. Ya. Jadi biar Semeton Pengayoman juga tahu, untuk perubahan nama dia 300.000 untuk satu permohonan. Jadi untuk satu merek itu kita hitung 300.000 Semeton. Jadi kita nggak pakai satu kelas lagi, jadi kita pakai satu merek Semeton. Jadi seperti itu ya buat Semeton Pengayoman. Nah, kita kan belum bahas nih Pak Dedi terkait misalnya ada penolakan nih pada mereknya. Itu bagaimana sih solusinya? Apa sih yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya ada unsur tolak dari merek yang kita ajukan? Nah, jadi kalau misalnya begitu, kalian bisa namanya memberi tanggapan Semeton. Betul sekali. Memberi tanggapan itu, misalnya dari unsur tolaknya itu dikirim, kalian kan harus cek inbox surat nih. Dari tanggal tersebut, itu kita beri waktu 30 hari Pak Dedi. Jadi, kita harus memberi tanggapan atau menjelaskan bahwa merek kita, misalnya dia ditolak karena memiliki kesamaan nih dengan merek yang sudah ada. Itu kita jelaskan, oh merek kita tidak sama nih dengan merek tersebut dengan catatan bagaimana seperti itu. Nanti untuk pengajuannya itu di mana sih? Itu untuk pengajuan itu bisa di pasca permohonan. Ya, Nanti pasca kalian permohonan. bisa klik pada poin memberi tanggapan atau Ya. mengirim tanggapan. Nah, untuk memberikan tanggapan itu tidak ada biaya sama sekali ya Semeton. Jadi itu tapi harus tetap kalian balas untuk unsur tolaknya tersebut. Jika tidak, merek kalian akan ditolak tetap Semeton. Jadi kan sayang biayanya. Jadi itu kenapa kalian harus rajin-rajin cek akun kalian jika kalian mendaftarkan sebuah merek Semeton. Berarti untuk sobat pengayoman ini masih bisa ya untuk memberikan tanggapan ya jika memiliki kesamaan merek dengan yang Iya, lainnya. masih bisa. Jadi masih bisa kalian perjuangkan nih Semeton merek yang kalian ajukan seperti itu. Oke, dari dari @caraka Dede. Kak, kalau mau konsultasi secara langsung bisa lewat mana ya, Kak? Nah, kalau mau konsultasi secara langsung, kalian bisa datang ke kantor wilayah Kemenkumham Bali di Renon, begitu Semeton. Atau kalian bisa juga chat call center kita ya, Ya. betul Pak Dedi. Betul. Nanti kami akan bisa pandu juga melewati call center. Jadi kalau kalian mau konsultasi nih terkait haki, bukan cuma merek ya Semeton, bisa hak cipta, paten, atau desain industri, itu kalian bisa datang ke sini aja, nanti kita berikan informasi dan juga kita pandu atau kita bantu untuk proses pendaftarannya Semeton. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian bingung nih, udah kalian coba-coba tapi kalian nggak bisa nih, aduh gimana ya nih, gimana ya gitu, kalian bisa datang ke sini aja gitu loh. Ya. Terutama kan buat yang rumah-rumahnya jauh mungkin ya, bisa kita pandu lewat call center. Oke, lalu dari King Abdullah 13. Bagaimana efektivitas regulasi KI di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap inovasi di era digital yang semakin kompleks? Mungkin bisa dijawab Ibu Dayu? Nah, jadi dalam regulasi KI sendiri, misalnya kalian punya, kita kan sudah by system juga nih Pak Dedi, Ya. jadi sudah online. Jadi misalnya walaupun dengan kompleksitas di dunia sekarang ini, itu masih bisa kita support melalui sistem tersebut. Jadi misalnya contoh kita kan lagi membahas terkait merek nih. Jadi kita mau tahu nih apakah merek kita sudah kita daftarkan ada digunakan sama pihak lain atau tidak, itu kan kalian bisa cek di sistemnya, di penelusuran, di Pangkalan data ya, kekayaan intelektual. pangkalan data kekayaan intelektual seperti itu. Jadi nggak usah khawatir karena regulasi KI sendiri juga mendukung para Semeton pengayoman di luar sana untuk menanggulangi sebuah kompleksitas yang terjadi di dunia sekarang ini seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat King Abdullah 13. Oke, lalu dari cara Kak Dedek, Kak, bisa nggak pas tanggapannya itu kita rubah mereknya kalau ditemukan kesamaan? Nah, jadi kalau misalnya pada merek tersebut nih, kalian mendapatkan unsur tolak, terus dia memiliki kesamaan dengan merek yang sudah ada, atau misalnya pada saat pengajuan kalian lupa cek nih merek kalian, itu kalau kalian misalnya masih bisa kalian berikan tanggapan, tapi kalian tidak bisa mengubah merek kalian pada saat itu. Jika kalian berencana mau mengubah merek kalian secara keseluruhan, itu harus kalian ajukan ulang kembali. Jadi kayak pendaftaran ulang awal lagi, Semeton. Ya maka dari itu kita sebelum daftar merek, alangkah baiknya kita cek dulu ya merek kita ya, di pangkalan data kekayaan intelektual. Betul. Oke, dari Putu Andi Prayoga,
Seringkali pelaku usaha merasa proses pendaftaran mereknya itu rumit dan mahal. Apakah ada tips atau strategi khusus agar prosesnya lebih efisien dan terjangkau, terutama bagi UMKM? Nah, tadi sudah kami jelaskan, dan bagi para semeton yang ketinggalan, kami jelaskan lagi sekali. Lanjut, Ibu Dayu. Nah, jadi ada sekali ya Bapak Putu Andri Prayoga, kalau mau mendaftarkan yang lebih terjangkau atau efisien, itu bisa mendaftarkan melalui jalur UMKM. Itu biaya jauh lebih murah. Kalau yang umum misalnya 1.800.000 nih, yang UMKM kita hanya 500.000 untuk satu kelas. Jadi itu udah jauh lebih terjangkau dan bisa syaratnya kalian hanya datang ke kantor Wilayah. Dinas Koperasi. Nanti kalian cari surat keterangan UMKM tersebut. Nanti jika sudah dapat syarat-syaratnya, tinggal kalian ajukan aja semeton, seperti itu. Jadi bisa ya, Ibu ya? Iya, bisa. Dari EPTKR Wulandari. Halo Kak, maaf baru join. Semisal nih kalau ada usaha yang belum didaftarkan mereknya, apakah ada risikonya Kak? Nah, jadi jika kalian punya sebuah merek nih, tapi kalian belum daftarkan, tapi usaha kalian udah berjalan, lalu sukses, ataupun jika usaha kalian belum berjalan, tapi kalian tidak daftarkan nih merek kalian, itu memungkinkan merek kalian akan ditiru atau dijiplak oleh pihak lain. Dan jadi jika akhirnya dijiplak, perlindungannya itu tidak ada, semeton. Jadi Karena itu sistemnya kenapa? kan first to file kan Ya, sistemnya. jadi itu kenapa pentingnya untuk mendaftarkan merek jika memang punya merek atau brand yang sudah ada, semeton. Dari Nava Joy Chandra. Kak mau nanya, kalau kita mau daftarin merek ternyata mereknya sudah ada, yang mendaftarkan seperti merek kita, itu bagaimana ya Kak? Nah, jadi solusinya kalian bisa menambahkan kata unik atau kata pembeda dari merek yang mau kalian ajukan. Jadi misal kok sudah ada, disarankan untuk tidak mendaftar dengan nama yang sama karena kemungkinan besar merek kalian bisa ditolak, begitu. Betul sekali, Kak Bu Didi. Dayu. Ini nih. Oke. Dari Ilham Aziz. Kak, saya kan ada hak cipta berupa fisik tahun 2022. Misal saya ingin mendownload versi soft file, apakah bisa? Nah, jadi kalau untuk hak cipta, jika pengajuannya dia online, karena kita kan di tahun 2016 itu untuk sistem sudah online semua Ya, kebetulan. Jadi jika mengajukannya online, nanti bisa dicek akunnya. Nanti untuk soft file hak ciptanya itu ada di sana. Jadi bisa sekali untuk mendownload soft filenya. Begitu. Berarti masih bisa di-download ya, berarti Iya, ya? betul. Jadi itu otomatis kesimpan di sistemnya tersebut. Dari Swasti Astumas. Kalau saya mau daftar logo, apa logo aja bisa nggak Kak? Atau harus merek ya Kak? Nah, jadi kalau merek itu kan dia mencakup logo juga ini. Jadi logo dan namanya. Jadi jika mau mendaftarkan logo, itu otomatis masuk ke pendaftaran merek seperti itu. Balik lagi ya, satu Iya, kesatuan ya. Iya, jadi itu satu kesatuan, logo dan namanya. Jadi jika mau didaftarkan logonya, jadi otomatis itu juga termasuk mendaftarkan dengan nama merek tersebut. ya. Gitu. Ayo semeton, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja. Dari Swasti Astumas, begitu Kak. Siap Kak. Sangat insightful sekali. Terima kasih Terima ya, kasih Kak. Terima Terima kasih kembali ya. Oke, jika ada semeton pengayoman yang tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka saya cukupkan saja ya di episode kali ini. Lalu bagaimana, Bu Dayu? Apakah ada penutup juga? Jadi untuk kesimpulannya, itu merek kalian harus didaftarkan semeton. Jadi jika kalian memiliki hak cipta atau hak yang lain, terutama merek, itu harus didaftarkan segera. Dan jangan lupa kalian juga harus menghargai merek yang sudah ada atau milik orang lain, gitu semeton. Dan semoga podcast Ngecas pada hari ini bermanfaat bagi semeton semua, lalu menambah wawasan dan bisa belajar lagi ya tentang kekayaan intelektual. Betul sekali semeton. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, untuk menambah semangat
Semeton juga ini kita ada pantun sedikit nih Semeton. Gimana Pak Denny? Pergi ke pasar membeli ketupat. Cakep. Jangan lupa bawa keranjang belanja. Cakep. Kalau merek sudah terdaftar tepat, bisnis aman, nilai tambah pun terjaga. Wah, keren sekali Pak Denny. Nah, Semeton. Jadi, seperti itu. Jadi, jika kalian punya merek, tolong segera didaftarkan dan hargai merek yang sudah ada. Stay kreatif, stay original. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.